Kemudian Nyonya Kinan memerintahkan Sandra, asistennya dan juga John untuk memutar hasil rekaman percakapan antara Felix dan juga Barata. Baiklah hadirin sekalian, mari kita saksikan dan dengarkan langsung percakapan dua orang yang sangat aku percaya, ternyata telah menusukku dari belakang. Nyonya Kinan malah menatap tajam ke arah Tuan Barata yang saat ini sedang tertunduk. Lalu hasil rekaman pun diputar dengan volume yang cukup kencang, semua pemilik saham termasuk Felix dan juga Barata mendengarkan isi rekaman tersebut, di mana percakapan antara Felix dan Barata terdengar begitu jelas saat mereka membicarakan untuk menghabisi putri bungsu dari Nyonya Kinan, serta membahas masalah penculikan 20 tahun yang lalu yang telah dilakukan oleh Felix dan juga Barata. Kini kedua tersangka tidak bisa mengelak ataupun berkutik lagi, semua kejahatan mereka sudah terbongkar dengan sangat jelas. Bedebah, siapa yang telah berani menaruh alat penyadap di dalam ruanganku? Geramnya dalam hati. Ah, dasar otak udang kau Felix, kau begitu bodoh dan juga dungu, kenapa kau bisa kecolongan seperti ini? Ucapnya dalam hati. Lalu Laura dengan beraninya mendekat ke arah Sagara. Saga, apa maksud semua ini? Kau bermaksud memanfaatkan aku, hah? Laura membentak, ia tidak terima jika sikap Saga selama ini hanya ingin memanfaatkannya. Saga malah tersenyum lebar, lalu mencoba sedikit membungkuk. Rupanya kau baru tersadar ya? Cek, payah kau. Jawabnya sangat enteng. Merasa telah dipermainkan, Laura mengepalkan kedua tangannya, ia benar-benar sangat kesal, betapa bodohnya dirinya saat ini, karena telah termakan bujuk rayu pria yang sangat dicintainya. Makanya jadi wanita itu pintar dikit lah, kau harusnya tahu mana pria yang tulus dan mana yang tidak, dan maaf jika aku termasuk pria yang tidak tulus padamu. Jawab Saga sangat puas. Felix yang mendengar hal itu, ia tidak terima, apalagi putrinya telah dimanfaatkan oleh Saga. Kau benar-benar menjijikkan Saga, kau menghalalkan semua cara untuk menjebak putriku. Protesnya. Woi, berkaca dirilah jika kau jauh lebih menjijikkan, dasar pengkhianat. Balasnya sambil membentak. Felix pun langsung terdiam sejenak, sedangkan Tuan Barata, tiba-tiba saja beranjak dari tempat duduknya, lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, dan yang ia keluarkan saat ini adalah sebuah pistol sejenis softgun. Semua orang di dalam ruangan meeting terkejut dengan tindakan nekat yang dilakukan Tuan Barata. Sudah cukup bermain-main dengan kalian semua, termasuk kau Kinan. Aku sudah muak dengan seluruh anggota keluarga Sastrowardoyo termasuk kau Felix, manusia bodoh yang tidak berguna. Bentaknya ke arah Felix. Felix pun langsung terdiam karena dirinya merasa bersalah. Akhirnya kau tunjukkan juga sifat aslimu, dasar bedebah. Jawab Nyonya Kinan dengan sorot matanya yang nyalang. Ha. Sekarang kau sudah tahu siapa aku, kau tahu mengapa aku melakukan semua ini terhadapmu dan kedua putrimu. Ya, tentu saja aku ingin tahu, karena keluarga Sastrowardoyo tidak pernah membuat masalah denganmu. Cuy, siapa bilang tidak membuat masalah, justru karena keluargamu yang telah memulainya dari dulu, sehingga aku berbuat nekat seperti ini, dan aku tidak habis pikir jika mendiang suamimu adalah seorang penipu ulung. Kali ini Pak Barata mencoba menjelaskan asal-muasal dirinya membenci keluarga Sastrowardoyo. Zara yang menyaksikannya pun, hanya bisa terdiam sebagai penonton, ia penasaran apa penyebab Tuan Barata begitu dendam dengan keluarganya. Suamiku bukanlah seorang penipu, jaga ucapanmu itu Barata, kau jangan pernah menyebarkan fitnah murahan seperti ini, aku tidak terima. Jawabnya dengan emosi. Baiklah jika kau masih beranggapan jika suamimu itu bukanlah seorang penipu, aku akan menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Lalu Tuan Barata menceritakan asal-muasal dirinya sangat membenci keluarga Sastrowardoyo. Apakah kau masih ingat dengan seorang pria yang memiliki nama Yuda Kusuma? Iya,
Aku masih ingat, memangnya kenapa dengan Yuda? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Suamimu telah menipu adikku mentah-mentah, kau tahu kan jika waktu itu usaha Yuda sedang terpuruk bersamaan dengan perusahaanku yang sedang terguncang karena terkena kasus pemalsuan dokumen, sehingga selama berhari-hari pabrik otomotif milikku gagal berproduksi, jadi di saat itu aku tidak bisa membantu kesulitan adikku, dan aku pikir jika mendiang suamimu bisa menjadi dewa penolong, tapi nyatanya aku telah salah besar. Suamimu manusia yang sangat kejam. Tidak, ini semua pasti ada kesalahan, suamiku tidak pernah melakukan hal kotor seperti itu, kau jangan sembarangan menuduh. Bela Nyonya Kinan terhadap mendiang suaminya. Alah, kau tahu apa soal suamimu? Hah? Aku tahu semua tentang suamiku, Barata. Dan aku yakin jika suamiku telah terkena fitnah. Ha, ha, ha. Kau terlalu naif Kinan, suamimu lah penyebab semua masalah ini, kau tahu saat suamimu menawarkan kerjasama dengan perusahaan adikku, rupanya mendiang suamimu telah memalsukan dokumen, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil seluruh aset perusahaan adikku, apakah itu namanya penipuan? Hah? Kapan kejadiannya? Aku tetap tidak percaya dengan semua tuduhanmu. Catat dan ingat Kinan, suamimu memerintahkan anak buahnya untuk merampas aset perusahaan adikku pada tanggal 20 Desember tahun 19XX, kau sudah ingat? Hah? Tapi maaf Barata, di tanggal itu, aku dan suamiku pergi ke Singapura untuk check up kesehatan suamiku di sana, dan setahuku Mas Sastro tidak pernah memerintahkan siapapun untuk merampas aset perusahaan adikmu itu. Mendengar Kinan selalu membela mendiang suaminya, Barata semakin kesal dibuatnya. Sudahlah jangan berkelit lagi Kinan, kau tahu setelah kejadian naas itu, adikku beserta anak dan istrinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mereka bunuh diri secara bersama-sama karena tidak sanggup membayar hutang serta bunga pinjaman dari bank, untuk modal membuka usaha barunya dengan mendiang suamimu. Di sini suamimu lah yang posisinya paling kejam, dia telah merampas nyawa 4 orang sekaligus akibat keserakahannya. Lantas kau masih ingat, siapa yang telah memerintahkan Yuda menyerahkan aset perusahaan miliknya? Felix, dialah yang mendapatkan surat perintah dari mendiang suamimu untuk mengambil aset perusahaan kecil yang akan berkembang dengan cara paksaan. Mendengar Tuan Barata seperti itu, Nyonya Kinan malah tersenyum tipis. Karena mendiang suamiku tidak pernah memerintahkan Felix untuk melakukan perampasan aset sebuah perusahaan, maka silahkan Anda tanya balik kepada orangnya, apakah ia betul-betul telah diberikan surat perintah seperti itu oleh mendiang suamiku. Jawabnya cukup emosi. Kemudian Tuan Barata menoleh ke arah Felix. Felix, benarkan apa yang kau ucapkan waktu itu adalah benar adanya, kau telah diperintahkan oleh mendiang kakakmu untuk merampas aset berharga milik adikku. Barata mulai bertanya kepada Felix. Betul sekali Tuan. Anda jangan pernah meragukanku. Jawabnya. Karena Saga sudah semakin geram, akhirnya ia angkat bicara. Baiklah kalau begitu, aku ingin melihat bukti surat perintah perampasan aset, di situ pasti tertera tanda tangan asli mendiang ayah mertuaku. Kali ini Saga telah memberikan suatu pertanyaan yang membuat Felix seperti orang ketakutan. Ya, apa yang dikatakan oleh menantuku adalah benar, ayo tunjukkan bukti perintah perampasan aset milik perusahaannya Yuda. Desak Nyonya Kinan. Aku yakin Papa bukanlah seorang penipu, Bu. Zara tidak terima atas tuduhan yang tidak benar terhadap ayah. Zara pun sempat teringat momen saat dirinya dipangku dan diperlakukan begitu penuh rasa cinta oleh mendiang ayahnya. Iya putriku, ibu juga sangat yakin jika ada pihak tertentu yang mengatasnamakan ayahmu, dan ingin mencemarkan nama baiknya. Balas Nyonya Kinan. Ayo cepat tunjukkan surat perintah aslinya, Tuan Felix yang terhormat. Desak kembali Saga. Karena Felix tidak bisa membuktikan, ia mencoba untuk kabur,
Namun sayangnya tempat ini sudah disterilkan dan dikepung oleh beberapa pasukan dari kepolisian atas perintah dari Komisaris Wira. Tuan Barata yang melihatnya secara langsung, ia tampak syok. Felix, apa kau bermaksud mengadu domba diriku dengan mendiang Tuan Sastro? Hah? Omelnya sambil membentak. Seketika Felix terdiam sambil menelan ludahnya sendiri, ia tidak bisa melarikan diri dengan mudah.